Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam pemirsa semuanya. Kembali lagi di channel kesayangan Anda. Dimana lagi kalau bukan di channel YouTube Fadlun Minallah. Dalam acara ngobrol santuy bersama salah satu alumni Pondok Pesantren Fadlun Minallah. Untuk pertemuan kali ini kita akan ngobrol dengan alumni yang jauh dari pulau seberang sana, dari negeri seberang sana. Dengan siapa itu? Nanti teman-teman perkenalan sendiri. Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Sebelumnya kita perkenalan diri dengan kita sekarang dengan siapa? Dengan Bapak siapa? Dan alamatnya di mana, Pak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih Mas ya. Ada kesempatan nanti bisa dengan konco-konco. Saya berdomisili atau beralamatkan di Pugung Raharjo, Lampung Timur. Jadi kalau keluar tol Lematang paling sekitar 20-30 kilo. Nama lengkapnya, Pak? Nama lengkapnya Misbahul Mukmin. Misbahul Mukmin. Saya masuk di Pondok Pesantren Fadlun Minallah tahun 98. Ya, dan boyong tahun 2009. Tuwek. Jadi lumayan lama ya, gitu. Lumayan lama tapi ya mungkin diantara yang sebelumnya masuk ke obrolan ini mungkin mereka kelompok santri sing sing khusuk apa sing piye. Nah, aku sing kasus aku Mas. Bisa dikonfirmasi itu dengan Bu Nyai, dengan Pak Yai. Santri kasus. Tapi di balik kasus itu saya ada komitmen. Komitmen tetap khidmat dengan Pak Yai, dengan pondok. Itu saja. Pokoknya komitmen bus piye nengko mbuh, yang penting pokoknya aku khidmat dengan Pak Yai, itu aja. Sebelum jauh ke sana mungkin bisa diceritakan sedikit Pak terkait kok bisa-bisanya dengan domisili Lampung bisa sampai ke Fadlun, bisa kenal Fadlun itu dari mana, Pak? Ya gara-gara kasus Mas. Gara-gara kasus. Kalau latar belakang orang tua tuh sebenarnya orang tua saya, keluarga besar saya itu Mas, backgroundnya santri. Kedua orang tua saya ya nyantri, kakak saya nyantri, paman saya nyantri, tapi kebetulan aku ini sing enek kasuse gitu deh. Pertama saya di kelas 1 itu masih di Mandua Metro. Ya kan? Terus kemudian dulu itu masih catur wulan, belum semester. Catur wulan 1 itu bapak saya tuh ya orang tua lah, tahu gelagat anak. Kita aja kok kasus terus. Nah, akhirnya pas saya di rumah, kalau nggak salah itu liburan catur wulan 1 ditawarin sama bapak pindah pondok, pindah neng Bantul, neng Jogja, bareng sepupuku Mas. Jadi sebelum saya datang, sepupu sudah datang ke sini. Jadi bapak ngertos? Ya, dari sepupu. Sepupu, ya sudahlah berangkat aku. Berangkat, dan itu pun Mas, nggak diantar orang tua, enggak, dititip ke tonggo. Dititip ke tonggo. Tetangga itu dulu orang Lampung di Pugung. Dia berdomisili di Jayan sekitaran Imogiri dah. Di Kebon Agung itu kelurahan ini. Nah, dari situ saya dititipin sampai sini, ya namanya itu kan pindah di tengah jalan itu. Walah, sekolah nang ndi aku. Nah, ya itu tadi salah satu faktornya saya bisa berlanjut sekolah itu karena kelonggaran hati Pak Yai nampung cah kasus kuwi mau. Nampung cah ditampung. Istilahnya saya jadi sekolah, berlanjut sekolah itu karena rekomendasi Pak Yai. Jadi gini bahasanya, ini ada santri dia butuh sekolah mondoknya tempat saya. Nah, akhirnya saya bisa masuk. Nah, seumpama nggak lewat Pak Yai paling yang nganggur setahun. Minggu tahun berikutnya motong masa depan, motong tengah jalan itu. Jadi karena direkomendasi Pak Yai ya, langsung masuk. Iya betul. Jadi saya sowannya sama sepupu itu. Terus kemudian waktu itu kalau nggak salah Pak Wasul dulu kan bendaan tuh, staf TU. Nah ketemu dengan beliau, iya bisa, ya sudah
akhirnya berlanjut sekolah di situ. Jadi karena rekomendasi Pak Yai, sekolahnya nggak putus. Nah. Jadi yang awalnya berhenti di tengah jalan terus pindah ke sini, ya seharusnya nggak bisa sekolah, tapi ya karena rekomendasi Pak Yai akhirnya bisa masuk. Kalau pertama kali jenengan masuk pondok itu yang jenengan rasakan apa Pak? Yang mungkin agak beda atau agak aneh? Nah ini pertama yang saya rasakan sebelum itu Mas ya, sebelum itu sebenarnya orang tua saya itu sudah beberapa kali menyerahkan saya ke beberapa pondok di Lampung sudah. Sebelum itu loh, pernah tapi ya 2 minggu lah betah. Nah, 2 minggu Mas, 2 minggu lunas kabeh boyong aku, pokoknya nggak mau. Akhirnya waktu itu saya tinggalnya di kontrakan. Terus ya itu tadi, begitu ke pondok pertama yang saya rasakan, kalau dulu di Fadlun itu dalam tanda kutip ya, Fadlun itu pondok sing apa ya, nggak seketat sekarang. Dulu itu banyak kawan-kawan keluar pakai celana, pakai kaos, nggak sarungan nggak dulu Mas. Dulu raket tok, capon pondok podo raket tok, tenan. Wah iki recommended ya aku, cocok ya aku. Bener, di era saya itu keluar itu jarang sekali. Sampean ini ganti ganteng-ganteng ya, sarung dulu enggak. Pakai kaos oblong, pakai celana jeans. Seperti itu dulu. Pertama itu, kayaknya enak deh aku. Nah, momen yang kedua yang membuat saya langsung klik dan sampai 11 tahun ngaji dengan Bapak itu, dengan Pak Yai itu, nahu sorope Mas. Ya, sekali lagi, basic keluarga saya itu santri sebenarnya. Cuma nyantri di beberapa tempat itu bulet Mas, orang mudeng aku nahu sorope. Iki piye to iki aku. Aduh nggak nyangkut. Tapi begitu nyemplung waktu itu dengan Mas Kukuh, Pak Yai Kukuh itu, begitu masuk kelas, nyasek iki aku, masuk. Jadi yang nahu sorofnya tuh cepet sekali. Dan saya ingat betul waktu itu setahunan itu, kurang lebih setahun lah. Yaitu waktu itu wis kok Mas, saya sudah mulai deres takrib. Nah itu mulai didderes, padahal sebelumnya orang mudeng. Isim ki apa orang mudeng, tapi di pondok Fadlun Allah itu wah bener-bener langsung nyantol, langsung tertancap sampai sekarang. Bahkan sekarang di rumah itu ada kawan-kawan yang seusia saya dan lebih tua ya belajar nahu di rumah. Ya. Dan lucunya lagi, mereka tuh ya alumni beberapa pondok ternama. Ya emang nggak mudeng, Giliran ngaji dengan saya, wah, maksudnya aku paham nggak cocok ya aku. Dia nggak pernah membayangkan satu pertemuan kok bab kalam dan isim selesai. Jadi di rumah itu satu pertemuan Mas. Isim mufrad mudzakar, tasnya mudzakar, jamak mudzakar, mufrad muannas, tasnya muannas, jamak muannas sama jamak taksir, selesai satu pertemuan dan mereka paham. Padahal sebelumnya jadi itu faktor kedua ya. Yang pertama kok saya kerasan karena faktor dalam tanda kutip waktu itu Fadlun minallah masih longgar sekali. Ya, yang kedua nahu sorofnya itu sangat mudah dipahami untuk mengantar kita bisa membaca kitab kuning, sangat mudah dipahami. Ya referensinya itu tadi kawan-kawan saya. Jadi sekarang ini yang ikut belajar di rumah saya itu bukan misalnya dari nol, bukan, mereka santri juga di pondok-pondok ternama itu malahan, pondok-pondok ternama sekitaran kanan kiri Jogja ini malahan mereka. Nah seperti itu yang kedua. Banyak Mas faktor yang membuat kerasan itu, banyak sekali. Akhirnya karena jenengan udah merasakan cocok, akhirnya langsung kerasan. Iya, tumbuh semangat, betul. Bahkan waktu itu pressingnya dengan Mas Kukuh itu kalau istilahnya dikasih pertanyaan apa ya bahasa Jawa ini, dibedei. Ya, itu hukumannya ingat betul. Suluh nulis sehalaman kertas itu hukumannya. Tapi halaman full. Tapi nggak pakai menghafal. Nulis. Dan sebenarnya ketika kita mendapat hukuman itu sebenarnya otomatis kita akan menghafal. Ya kan? Saking ya. Jadi takarannya habis dihukum ping pindho ping telu terus mudeng. Terus apa gitu.
Itu yang kedua. Nah, musyawarahnya anu banget. Terobosan Pak Yai itu benar-benar sangat membantu bagi siapapun yang mau belajar nahwu shorof dalam rangka bisa membaca kitab kuning. Ya, banyak sekali. Terus pertama itu, yang kedua yang bikin kerasan itu, yang paling saya ingat kesabaran Pak Yai. Pak Yai itu sangat sabar. Mas, saya ngukur saya sendiri. Saya sendiri yang dengan kasus, dengan macam kasus, artinya gini loh. Kasus itu orangnya cenderung tertib, saya itu. Cenderung tertib, cenderung bilang, tapi dengan beliau Pak Yai itu nggak ada istilahnya diboyong, dikeluarkan pondok, nggak ada. Fatwa beliau loh, neng pondoknya kasus, nek metu terus jadi apa bocah iki. Nah, saya kasus. Makanya sama Pak Yai tetap ditampung. Macam-macam lah dulu. Macamnya. Ya sebenarnya selain saya juga ada yang ada kasusnya. Perilakunya itu loh. Perilakunya umpama seperti itu di pondok lain mungkin harus ditokke. Tapi Pak Yai dengan sabar, dengan step by step, terus diajar, diberi ilmu, didoakan dan sebagainya, ya kerasan. Dan mayoritas kerasan. Dulu tuh dari sekian puluh paling yang pamit hanya 1-2. Sampai mereka baca alfiyah sarahnya itu, sampai muin itu di kelas saya itu banyak. Akhirnya nggak merotoli gitu, nggak di tengah jalan. Itu yang membuat kerasan itu paling. Mungkin selain kesabaran dari Romo Yai, mungkin yang sangat jenengan masih ingat sampai saat ini dari seorang Romo Yai Haji Makarim Masyudin itu apa, Pak? Dermawan. Ya, saya ini perantauan nih. Dan era dulu nggak sekarang, nggak kayak sekarang. Sekarang apalagi habis duit tinggal WA dengan orang tua. Kalau dulu enggak, Mas. Dulu pakai nulis surat, jalan pos, wesel seminggu datang. Dan saya ingat waktu itu momentumnya mau bayar SPP. Wah, siapa kira duit ki? Nah, ternyata kebetulan Pak Yai itu sing kuliah bayar SPP ra duit nang omahku, tak utangi. Ya, saya ini diutangi. Saya pelaku. Gitu, saya diutangi Mas dengan Pak itu. Diutangi untuk bayar SPP waktu itu 300.000. Di Sunan Kalijogo itu 300.000 per semester diutangi Pak Yai. Pak Yai itu dermawan, sangat dermawan. Insya Allah banyak referensinya, banyak orang-orang yang ditolong dan nggak sedikit. Pak Yai itu dermawan, ngutangi uang tuh bukan 1 juta, 2 juta, ratusan juta. Ratusan juta. Saya pernah dengar sendiri, pernah tahu sendiri. Ngendikan ibunya ratusan juta. Paling sampai sekarang nek suruh nyaur barang paling. Oh, orang. Iya, sampai sekarang mungkin nek suruh nyaur ratusan juta, Mas. Artinya ratusan mungkin sampai 500 juta mungkin bisa jadi. Dermawan, ya. Saking dermawannya. Begitu uang itu dilepaskan untuk membantu, ya udah. Pokoknya ya tanggung jawabnya kono sing nyilih, kene nyilih, sementing nyilih. Kewajiban yang dipinjami yang mengembalikan. Misalnya nggak mengembalikan, bukan tanggung jawab yang memberi pinjaman, kan gitu. Yang di zaman sekarang kalau semisal anak perantauan kehabisan uang tinggal WA langsung di TF. Kalau dulu kan tapi ternyata dipinjami Romo Yai. Ya, itu belum sing kasus receh-receh, Mas. Misalnya kasus receh kentaan duit, nang tingak-tingu, akhirnya modusnya anu biasanya. Pak Yai dulu kan beliau itu ketika masih sehat lah, belum seperti sekarang. Dulu itu kan jam terbang sebagai mubalik itu kan banyak. Nah, kami ini sing ngelih randedit ini biasanya itu mah di tangga itu. Linggung ini harapannya Pak Yai tidak dijak. Pasang badan. Mbak Manawa dijak. Dan itu ya sering sekali itu sering sekali, nggak sekali dua kali, sering sekali. Presentasenya lebih ke berhasil atau gagal? 50-50 lah. Nggak berhasil itu bukan karena faktor Pak Yai, bukan karena faktor kita apa saja. Ternyata sing dijak konco liya. Waduh, ngeleh terus iki. Udah kangsenan gitu. Ya. Ya, yang paling sering yang dulu yang paling sering diajak tindak Pak Yai itu nderekne itu
yang tentunya yang dulu tinggalnya di dalam itu, di lantai 2 itu ya, seperti saya, Cak Nur, nanti Mas Haryono, terus banyak lah dulu, Mas Ari. Tapi Mas Ari itu kayaknya nggak pernah di Kidul lah, kayak dia di pondok di komplek 3 terus kayaknya. Jadi ketika semisal udah keuangan udah mepet, udah habis, pasang badan itu gitu solusinya. Elik ya Mas. berharap diajak darak ke, wah jebol ora. Jebol ora. Nah saya ini insya Allah enggak, karena kan sudah teknologi begitu cepatnya, ya kan? Sekarang habis tinggal ngomong, besok orang tua di sana sudah bisa transfer. Dulu enggak, dulu masa pakai wesel pos itu dulu. Seminggu tuh Mas. Seminggu baru. Iya. Belum lagi nanti surat dari sini sampai ke Lampung kan paling nggak 3 hari 4 hari. Ya berarti 10 hari kan itu. Waduh. Habisnya sekarang uangnya sampai 9 hari kemudian. Akhirnya ya gue mau utang konco. Ya pas anak sing diutangin enggak. Akhirnya yang itu tadi. Pasang badan. Barangkali diajak solusi. Aduh, itu yang ketiga, Pak Ya, itu dermawan sekali. Dari yang kasus receh sampai yang kasus puluhan juta, sampai ratusan juta, banyak. Dan sepertinya mungkin sampai sekarang masih banyak juga mungkin cenderung nyaur. Wah, itu pinjaman seperti itu, meskipun transaksinya pinjaman, coba kalau pinjam di perbankan, wah bungane, iya kan, bertahun-tahun, dan itu bapak benar-benar free. Artinya free itu sakarepmu arep nyaur, itu tanggung jawab yang hutang, gitu Pak ya, seperti itu. Jadi dermawan sekali Pak ya, itu yang ketiga itu yang bikin kerasan itu. Selain sabar, dermawan, mungkin apalagi Pak menurut jenengan yang mungkin sampai saat ini masih dari jenengan masih inget banget dari seorang Romo Yai? Ya, yang keempat Pak Yai itu pembawaannya rileks. Waktu mendidik itu rileks, merasakan lah ya, dengan guyonan. Ya, itu sampai sekarang masih sangat dengan khas. Kemarin pas malam Idul Adha itu kebetulan pas saya ke pondok, ternyata santri-santri mau takbir keliling, dikasih tahu sama Mas Bayu. Nanti Pak Yai ngaji Pak, wah kebetulan. Iya bener, dengan kekhasannya beliau. Dan itu merata Mas, bukannya di kontak-kontak seperti di kontak ngaji serius pun. Pas kontak ngaji serius itu misalnya pas lagi baca Alfiyah, itu kan serius itu. Nah itu tetap diselingi dengan guyonan-guyonan, itu masih tetap diselingi Pak itu. Berarti kemarin setelah berpuluh-puluh tahun jangan nggak ngaji sama Romo Yai pas takbiran kan? Nah betul, nostalgia, betul sekali, nostalgia. Suwi Mas, mengharapkan Pak Yai pas ngaji, saya di situ tuh dapat momen bisa mendengarkan langsung tuh, wah alhamdulillah ya rezeki ya. Ya kan nggak semuanya kebagian kan, nggak semua kebagian waktu, nggak semuanya kebagian tempat. Alhamdulillah setelah sekian belas tahun bisa menghadiri majelis Pak Yai, kan seperti itu. Kalau terkait pengalaman di pondok Pak yang jenengan mungkin nggak bisa terlupakan, entah itu pengalaman serius atau pengalaman lucu atau konyol lah, ini mungkin apa Pak? Mungkin Pak sing lucu konyol bukan saya sih, kawan. Mbah piye pikirane waktu itu kan, dari dulu itu pondok itu selalu overload. Sebelum yang selatan pernah overload itu Mas. Dulu Putri itu putra itu. Komplek Putri dulu. Ya itu putra, yang Putri belum di situ dulu. Itu waktu itu ya kebagian tempat yang masih teringat kelakuan kawan itu rata-rata nggawa bantal turun yang lemah. Baru sekali ini paling ngerti ini ya. Turunan lemah. Oh, turunin yang lemah. Asale kok lemah, bali neng lemah. Ambe is urip ora kayak saiki. Ada kawan. Kalau saya yang paling, oh iya ada. Ini soalan juga. Tapi ini dengan Mbah Nyai, dengan ibunya siapa? Dengan siapa? Ibu Pak Yai almarhumah itu. Mbak Afia. Ya, Mbak Afia itu
beliau ini juga sangat sayang dengan santri. Sangat sayang dengan santri. Pernah pas kita lagi ya bangun itu yang setiap hari menyiapkan kan simbah itu. Nah waktu itu kita makan bareng-bareng dengan kerupuk. Ini apa ya, kerupuk Mas ya? Kerupuk cilik-cilik Mas. Wangan enak ae. Pak Yai. Enak kerupuk Mas ya? Nggih Pak, enak. Reti ra? No, pripun Pak? Kuwi mau iki simbok nemu kae ning jogangan kae. Jadi kerupuk belum matang sama santri dibuang di tempat sampah. Sama simbah itu dibersihkan, dijemur, digoreng lagi. Enak. Nah, itu waduh. Sudah dari tempat sampah. Tapi bener simbah itu sangat sayang dengan santri. Dikaruhke Mas. Dikaruhke. Misalnya ada yang belum makan, itu dikaruhke tenan. Sapa sing ngurung. Bahkan dipanggil di dalam loh Mas. Dipanggil untuk iya sama simbah itu beberapa kali saya sendiri diambilkan mau urung anu to nggih Mbak Dereng ya udah diambilkan bahaya seperti itu. Jadi iklimnya memang nek ora kerasan ya alasannya apa? Makanya kerasan Mas. Seandainya saya tuh waktu itu oleh kedua orang tua saya, terutama bapak itu nggak disuruh pulang dulu, mungkin saya domisilinya yang Bantul nggak Mas? Karena waktu itu saya udah di sini, anak saya yang pertama itu lahirnya di sini juga, wis nggak ada kan, ya pengen ngaji itu aja. Tapi kemudian sama bapak pulang dulu lah ngobrol sedikit. Nah setelah sampai di sana, keluh ke saya bapak, nek kowe nggak balik, sing ngurusin musola siapa? Bapak saya kan di sana dampingin musola juga kan, teman musola juga. Bapak sing ngurusin. Mbak nanti diajak suaminya. Saya kan dua bersaudara, Mbak dan saya bagian yang ragil. Ya sudah, akhirnya mancep. Ya sudahlah, akhirnya boyong. Seandainya enggak, mungkin saya ini sing ngaji saya. Iya, mungkin sing ngaji saya. Tadi kan jenengan ndika masuk pondok niku tahun 98, keluar tahun 2009 gitu. Ya. Berarti kan itu banyak menjumpai peristiwa-peristiwa penting Pak. Mungkin juga menjumpai naik hajinya Romo Yai dan menjumpai pembangunan pondok kita mungkin yang jumpai gitu. Iya. Pondok itu yang komplek 3 tuh. Terus ya. Sing paling bisa diingat juga dan itu sebagai wujud Romo Yai mendidik itu, saya ingat betul waktu itu pondok itu tukangi satu Mas. Satu tok tukang pokok itu. Yang lain oleh Romo Yai itu disampaikan kayak Mas Le Aziz tukangi kono sing arep ajar. Saya simpulkan ini kita difasilitasi loh. Difasilitasi untuk ajar. Iya, ajar tukang. Dan itu banyak manfaatnya ke depan loh. Kenapa banyak? Ya kita kan nggak tahu Mas nasibnya. Nasibnya ya kebetulan anak sing jadi seorang guru, ada yang jadi petani. Nah salah satu antisipasinya Pak Ayai itu tadi dididik untuk mandiri. Mandirinya dididik betul. Dididik, cara Pak Ayai mendidik seperti itu. Mungkin kalau di pondok lain ganggu tukang gitu toh. Ya kalau Pak Ayai enggak, dipersilakan. Kono ajar-ajar kono. Ajar-ajar kono. Ya banyak ya saya, Cak Nur, Mas Ari, Mas Mudaris. Ya semuanya lah, semuanya yang mungkin sampean tahu yang di periode saya itu insya Allah semua merasakan oleh Pak Yai difasilitasi segala sesuatunya. Jadi di pondok itu bukan pure ngaji itu enggak, ditempa segala sesuatunya. Istilahnya tampil juga di bidang seni juga. Tampil pokoknya difasilitasi. Intinya ojo ninggalke ngaji, cuma itu aja. Apapun silahkan, yang putra ya, silahkan apapun kalian mau apapun, yang penting
waktu ini ngaji enek. Enek. Ya seperti itu. Kalau peristiwa pas Romo Yai naik haji berarti jangan nggih. Ya, Pak. ya. Wah, waktu Pak Yai tindak haji itu yang jelas semuanya request doa. Request doa, request doa, semuanya request doa. Dan saya yakin apa yang terjadi di diri saya sekarang ini itu juga dari dampak doanya Pak Yai. Ya pasti. Dan Pak Yai itu sekali lagi, beliau itu nggak pernah menvonis santri. Santi kasusnya apapun, kalau fatwa beliau itu gini, apa lo manfaatnya aku ndongake santri ilmu nira manfaat. Semua santri kasusnya kaya apa, tetap saya doakan ilmunya bermanfaat. Aku oleh apa? Karena harapannya Pak Yai dengan santri itu ya kemanfaatan ilmu tadi, berkesinambungannya ilmu tadi. Jadi ya itu tadi faktor-faktor yang membuat saya kerasan, yang membuat saya komitmen pokoknya anak-anak harus kesini mondoknya itu banyak. Salah satunya yang disebutkan tadi itu. Tadi seangkatan jenengan itu tidak terkait apa namanya tidak haji nggih menangi terkait pembangunan pondok itu nggih menangi Pak. Ya menangi saya. Jadi ibaratnya dari nol nggak bisa nukang, bahkan nggak kenal nukang niku pripun dados ya sakit. Banyak loh di periode saya yang jadi iso nukang tuh banyak. Ya misalnya ya saya, Mas Ari, Mas Medare, Cak Nur itu insya Allah bisa nukang semua itu. Yes, bisa nukang semua. Dari gali sampai nanti yang paling atas itu semuanya bisa mengerjakan. Ya semuanya lah, semuanya bisa mengerjakan. Loh itu kan santri Mas. Pondok Kidul di teras lor, sisi utara, sisi selatan. Itu santri semua itu. Santri semua itu. Aula itu dipantau Pak Aziz, pantau tukang pokok. Tapi bising belakang, ya itu tadi santri pokok. Ajar-ajar kono. Memang ajang untuk belajar disiapkan oleh Pak Aziz seperti itu. Jadi kreativitasnya itu muncul, kebebasan berekspresinya muncul, tapi tetap dalam ranah batas-batas yang baik. Bahkan musik pun ada loh Mas. Apa? Yang berkecimpung dunia musik itu ada loh. Iya banyak toh. Klaten kan banyak santri-santri. Banyak sih banyak. Pokoknya intinya ojo ninggal ngaji. Ya patokannya itu. Mau atraksi apapun sementing ojo ninggal ngaji. Karena ngaji itu penting. Kalau kita ngaji kita akan tahu batasan. Ngaji, kemudian outputnya nanti ilmu. Setelah ilmu itu nanti outputnya punya batasan, punya amal soleh. Tapi nek ngaji ora, ya hilang. Nyelonong kan, nggak ada kontrol. Iya, nggak tahu batasannya. Jadi yo itu mau. Nah kali capondo itu paling berantem, jahil, iseng-iseng seperti itu. Aku udah ya Allah, dulu tuh saking isengnya orang naik sepeda, wong ngepit itu Mas, wong kampung lewat, penduduk sini lewat tahu-tahu disandingi, omahmu dibaan, aduh. Batasannya itu sementing tidak melanggar norma agama. Kalau mungkin terkait peristiwa lain apa Pak? Kecuali selain dengan menangi Romo Yai tidak haji, menangi pembangunan komplek 3, ya. Peristiwa lain. Kalau masalah akademis ini ya akademis. Akademis itu sebenarnya fadl minallah itu dari dulu kompetitif Mas. Ya, dari dulu kompetitif. Di era saya dan kebetulan keponakan Pak Yai waktu itu satu-satunya dari Man 3 Bantul yang diterima di UGM ya santri Fadlul Minallah. Ketika saya lulus tahun 2000 loh. Satu-satunya teknik kehutanan Mas Arif itu. Jadi itu putrane kakaknya Pak Kiai yang di Cilacap. Itu. Terus nanti ini akademis ya. Pidato bahasa Arab ya Cah Fadlun. Banyak Mas. Bahkan dulu kok nek
pelajaran bahasa Arab iki kok Cah Fadlun iki kok bijine elek, kebangetan deh goblok. kebangetan. Karena ukurannya Cah Fadlun mesti udah iso. Mesti udah iso. Soalnya nopo sik bahasa Arab sekolah anu nggih. Iya, betul sekali. Jadi ya secara akademis seperti itu. Kalau sekarang tuh kok mengantarkan tujuan 14 ding ya. Iya, 14. 14 di Qiraatul Kutub Nasional tuh kalau saya yang pernah mondok tuh ya memang seperti itu. Ukurannya memang seperti itu. Di Fadlun itu kan keren. Di rumah tuh saya beberapa kali ngaji. Yang mustami saya jamaah saya itu kaget Mas. Kok kitabnya resi? Iya, karena nggak ada orang-orang. Iya, nggak piye lah wong aku iso maca kok. Kalau ada pun orang-orang itu karena memang sulit baru ditandai. Kalau enggak ya enggak. Sampai sekarang kitab di rumah ya seperti itu. Gundul ya gundul tenan. Ora terus gundul jadi gondrong enggak seperti itu. Gitu. Jadi nek sekarang tuh berprestasi di bidang Qiraatul Kutub ya sakjane memang ngono kuwi. Karena emang sejak dulu udah. Ya, sudah seperti itu berprestasi cuma dulu kan istilahnya belum di-manage. Ya, belum di-manage dan Pak Yai belum kerso untuk event-event seperti itu atau mungkin tidak ada. Belum ada event seperti itu. Jadi kalau sekarang ada event kok Fadlun wani ngegas tenan ya memang seperti itu dari dulu. Bahkan dulu di era saya itu kalau sorogan kitab di kediaman Mbah Yai Busro Al-Maghfurullah itu mayoritas Cah Fadlun. Mayoritas. Pondok lain itu kita cuma satu pondok dan satu orang. Pondok lain ini orang merah sorogan. Dari Fadlun banyak. Waktu itu biasanya kita berangkat jam 10 sampai sana. Kan dulu belum pakai motor Mas. Naik sepeda ngepit. Nanti jam 12 itu sebelum jam 12 biasanya sorogan atau setelahnya jam 2 itu setelah mujahadah baru sorogan. Ya Cah Fadlun iya jam 2 pagi sorogan. Jadi jadwalnya itu datang langsung ngaji atau datang layah-layah dulu kemudian mujahadah baru sorogan. Seperti itu. Dan semuanya Cah Fadlun. Kalau yang di luar Fadlun cuma satu, di luar pondok Fadlun loh. Dan itu ya satu anak. Jadi satu pondok satu anak. Lainnya kitab kuning Cah Fadlun. Ya ada sing sorogan dari luar, tapi kitabnya kitab gondrong. Kitab gondrong. Fadlun kitab kuning. Gundul semua. Dan yang merekomendasikan ke dalamnya Mbah Yai Busro ya Pak Yai. Pak Yai. Lalu kok Mas? Saya dengar sendiri Mbah Yai Busro ngendikane kalau santri-santri ini katib kalau do pinter-pinter. Saya dengar sendiri itu. Iya, Mbah Yai Busro mengaku itu. Saya ingat betul itu. Karena saya pelaku. Orang istilahnya katanya atau jarine bukan, saya pelaku. Dan memang ya pokoknya sing sorogan kitab kuning itu ya dari Fadlun min Allah. Nek umpama saiki ngegas ya pancen kan dia iso ngegas kan dia iso ngegas. Cuman dulu mungkin belum ada. Iya, belum ada event seperti ini. Makanya ketika lihat di Instagram, di YouTube ya memang seperti itu. Mungkin menawi tanggapannya jenengan terkait perkembangan Fadlun dan sampai saat ini bagaimana Pak? Wah, sampai banget Pak Mas. Sampai banget. Apalagi kemarin aku kaget. Ini statusnya Mas Faiz apa ya? Yang itu loh dari pesantren di Jabung itu loh. Nah itu kan dari Pugung desa saya paling sekitar 20 sampai 30 kilo tuh Mas itu. Loh, kita Jabung kok nang Fadlun aku. Oh. Itu kan indikasi tuh Mas. Nah si kono istilahnya mengutus santrinya untuk karena memang nahwu sorofnya tuh sangat mudah dipahami dan sangat mendukung untuk bisa cepat membaca kitab kuning ya metodenya Pak Yai itu. Itu terobosan gede loh itu. Gede sekali. Sekali lagi keluarga saya itu santri. Mereka ya nanti outputnya sama Mas, sama biasanya. Cuma kan kalau kurikulum biasanya itu kitab 1, 2, 3, 4 ini lagi muncul. Kalau kita ini
kitab satu ini Jurumiyah lah. Nggih. Bahkan yang Nahwu Shoroh pondok itu outputnya masih bisa maca kitab. Nggih. Kalau yang lain biasanya Alfiyah dulu, masuk kelas sawir dulu, baru dia bisa deres. Nek kita enggak. Nah, kita setahun bisa loh Mas. Bener nggak? Setahun tuh bisa baca kitab kuning tempat kita tuh. Saya merasakan betul tuh. Makanya begitu saya masuk, klik, nyambung ya aku, cocok aku. Lah sebelumnya kok bulet itu, waduh nggak mudeng aku. Tapi ketika masuk pondok mudeng. Banyak. Yang di periode saya yang orang asli Wonokromo Mas almarhum Mas Lutfi itu. Alim itu Mas. Alim betul itu Mas itu. Tapi kehendak Allah ternyata beliau tidak berumur panjang. Yaitu santri dan bukan Mas Lutfi aja sebenarnya, banyak. Di era saya itu banyak yang nyantri di pondok itu banyak. Belajar orang-orang Wonokromo asli itu banyak. Tapi yang paling muncul dan istilahnya mendapat identitas dikatakan oleh Pak Yai iso yo Mas Lutfi itu. Dan memang wah, dulu itu ingat saya. Dulu itu kalau ngaji itu nek semuanya wis angkat bendera putih, nanti Mas Lutfi, Mas Suko, Mas Mahmudi. 3 itu kalau lewat berarti Pak Yai yang menyelesaikan. Kelompok nek kene iki kelompok sing duwe kasus kene iki. Kelompok kasus. Dadi ini sing penting ning pondok, sing penting dawuhe Pak Yai apa? Ya, wis pokoke. Enggak, kalau saya teman. Saya tuh enggak pernah nawar apapun yang dingendikai Pak Yai. Apa? Ya gitu. Meskipun kadang ya dalam di kasus tertentu tidak sesuai dengan yang dikersai Pak Yai. Tapi ya sudah. Tapi ya itu tadi tetap Pak Yai tetap longgar. Enggak pernah Mas. Pak Yai itu enggak pernah dukani, itu enggak pernah. Di saya enggak pernah dukani. Mas padahal macam-macam. Dulu sampai pernah ada tuh, maaf ngomong, santri sampai diciduk polisi pernah ada kan? Itu karena longgar Pak Yai itu. Misalnya boyong polisi. Jadi pondok itu posisi tidak mengeluarkan, pengen dibina terus sampai benar-benar. Tapi memang nasibnya seperti itu ya sudah. Mungkin untuk mengakhiri obrolan kita kali ini mungkin bisa disampaikan pesan-pesan buat alumni dan juga buat santri. Oh ya, sing penting khidmat Mas. Dengan pondok itu khidmat. Jangan sekali-kali tidak khidmat dengan pondok. Mbuh posisimu sebagai santri sing pinter, mbuh posisimu sebagai santri sing kasus seperti saya, kasus ya apapun identitasnya, kan macam-macam santri itu. Identitasnya enak sing dadi alim, enak sing dadi sregep, enak sing dadi taat peraturan. Nah, semuanya pokoknya harus khidmat dengan pondok. Harus takzim dengan pondok. Dengan dalam itu harus, nggak ada tawarannya. Ya, pokoknya nggak boleh ditawar itu. Apapun pokoknya harus takzim dengan dalam, dengan pondok, khidmat dengan dalam, dengan pondok itu harus. Yang lainnya engko nyambung. Loh, saya sendiri banyak Mas. Sekarang ini di rumah saya kan saya masih baca Tambiul Filin. Dulu di pondok saya tak deres bulet. Paham kok Mas iki Mas? Padahal pas di pondok dulu bulet. Bulet, orang mudeng-mudeng iki piye ta iki. Banyak kasus yang dulu saya di pondok itu otakku nggak nyanda, saiki tiba-tiba. Nah, ya alhamdulillah, saya yakin ini karena doa Pak Yai, karena ridhonya Pak Yai. Jadi prioritas itu khidmat dalam rangka mencari ridho Romo Yai. Itu saja santri itu. Nek wis nggak ridho, padahal Pak Yai mesti ridho. Pun demikian kita tetap harus berupaya membuat Pak Yai itu ridho, karena kemanfaatan ilmu itu ya kembali ke ridho. Bagaimana kita memperlakukan ilmu, bagaimana kita memperlakukan ahli ilmu, nanti itu akan outputnya kemanfaatan ilmu. Gitu paling. Pokoknya khidmat dengan pondok, takzim dengan Pak Yai. Baik itu santri maupun alumni. Ya harus itu, harus khidmat, harus. Kalau enggak, wah gawat.
Ya mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita obrolkan kali ini. Sekali lagi kami terima kasih banget buat dari Pak. Terima kasih banget dari Pak. Siapa tadi? Pak Misbah. Pak Misbah. Terima kasih Bapak Misbah Mukmin mau menyempatkan waktunya sebelum kundur kembali ke Lampung. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Pemirsa yang di rumah. Mungkin cukup sekian dari kami. Dari awal sampai akhir banyak salah kami mohon maaf. Sebelum kami tutup jangan lupa subscribe, like, share dan komen channel YouTube Fadul Minallah agar kami juga bersemangat untuk membuat konten-konten positif yang lainnya. Ya. Cukup sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.